Halo guys, jumpa lagi bersama channelnya Longer Production. Kali ini kita gerbek di tempatnya pembalap kondangnya Jawa Timur, Pak Arif Tijil. Pak, apa Mas ini panggilnya? Lebih akrab. Terserah, bisa Pak, bisa Mas. Mau manggil apa aja. Gini, Mas aja ya, biar Ya. kelihatan lebih akrab. Mas, saya mau review perjalanan karirnya jenengan. Awal mulanya jadi pembalap ini gimana? Awal mula jadi pembalap dulu itu ya awalnya kan pasti dari trek-trekan dulu. Trek-trekan. Zaman dulu trek-trekan. Itu masih zaman SMA trek-trekan. Sebenarnya main motor sudah dari SMP. Trek-trekan, dari trek-trekan itu akhirnya keliaran. Nah, berarti di Kediri ini semua pembalap-pembalap di Kediri ini berawal dari trek-trekan. Nah, pertama kali jenengan liaran ini naik motornya siapa? Kalau boleh tahu sama pengennya siapa? Pertama kali saya liaran itu naik motornya ada dulu mekanik Kediri, namanya Mas Ruri. Iya. Dulu motornya Jupiter MX yang lama, Jupiter MX yang lama. Nah, Mas Ruri itu sampai sekarang masih tetap balapan apa kayak gimana? Kalau setauku sekarang sudah nggak balapan tapi masih tetap bengkel ya, tapi sudah nggak mengikuti balap lagi. Setelah jenengan ikut Mas Ruri tersebut liaran Ya. pertama kali ikut event drag back ini sama timnya siapa? Pertama kali juga ikut itu Mas Ruri juga, tapi nggak pakai MX dulu. Habis pakai MX liaran gitu. Terus dia bikin Matic 200. Matic 200 masih pakai rangka standar. Rangka standar ya, yang rangka zaman dulu itu loh Mas. Ya. Seperti itu ya, sama itu. Terus lama-kelamaan kan bosku yang punya itu sudah berhenti, maksudnya sudah nggak aktif di balap gitu. Saya dipanggil sama bengkel Kediri juga, CRH. CRH. Kalau orang yang dulu pasti tahu lah. CRH dulu awalnya CRH dipanggil itu disuruh nyoba motor tuh cc-nya 105. Dulu kan ada kelas kelas 105. Saya disuruh, waktu dia nyeting saya dipanggil disuruh nyoba. Alhamdulillah tem saya itu bagus nyoba. Akhirnya diajak ikut drag gitu. Event ya. Untuk tanggapan orang tua setelah tahu jenengan ini awalnya dari balap liar terus akhirnya masuk ke ranah event drag back, gimana tanggapan orang tua? Dulu sebenarnya dimarahin Mas. Dulu maksudnya kan dulu liaran nggak jelas kayak gitu, main motor trek-trekan ke sana ke sini. Terus tapi akhirnya kan sekarang bisa balap sampai sekarang itu akhirnya dibulin juga, maksudnya ya direstuin gitu loh Mas, balapan direstuin akhirnya. Untuk Mas Arif ini bisa dibilang juga pembalap senior yang masih aktif sampai sekarang di balapan. Jenengan ini pernah balap kemana aja sih Mas selama ini balapan? Pernah balap mana aja? Banyak Mas, kayak Semua hampir sekeliling Indonesia lah. Dari Medan pernah, ke Tanjung Pinang pernah, Batam pernah, sampai kalau timur sampai ke Jayapura, di Flores, terus di Mataram, di Sulawesi itu sering, di Kalimantan sering banget saya itu. Iya, hampir seluruh Indonesia lah pernah ngeliling. Ya. Rekreasi, iya. Nah, kalau sama tim-tim di luar pulau sana itu jenengan ini ada ikatan kontrak apa cuma start money atau kayak gimana? Cuma start money aja Mas. Start money kan nggak kontrak. Saya misal saya disuruh balap kemana, keluar Jawa gitu, mungkin di WA nanti nego harga start money itu loh, start money berapa gitu, cuma kita terima bersih
tiket sama tempat tinggal, makan, terima bersih. Nggak ada istilah kontrak-kontrak. Kalau seperti itu motornya bawa dari sini apa motornya orang sana sendiri atau kayak gimana? Nggak mesti mas, kadang yang ada yang nyewa dari sini, Pak dari sini. nyewa dari sana. sini, ada juga yang motor dari sana, sebagian kayak gitu. Tapi kebanyakan tetap motor bikinan orang Jawa, kebanyakan Mekanik Jawa. mekanik Jawa. Terus kita kirim ke sana, pakai balap ke sana. Jenengan ini kan awalnya dari trek liar, akhirnya masuk ke ranah event track. Iya. Nah, berarti jenengan ini sering untuk main liaran-liaran seperti itu pernah? Sering, saya liaran sering, malah sering banget dulu. Saya sudah nggak aktif liaran kira-kira berapa tahun? 3 tahunan lah maksudnya. Sudah jarang. Dulu kan sering. 2017 Iya, ya? 2017. Pokoknya sebelum saya kecelakaan ini, kan dulu kan pernah kecelakaan waktu event di Cicangkal tahun 2017. Itu terakhir jenengan. Setelah itu saya jadi jarang ikut balap liar. Nah, balap liar yang identik dengan taruhan besar ataupun juga kadang kan jadi lawannya sama oknum-oknum tertentu. Main paling besar dan pembalap yang susah untuk dikalahkan gitu. Siapa kira-kira? Dan berapa budget uang tengahnya? Dulu ya, kalau dulu saya pernah dulu masuk saya awal-awal ikut drag kan. Iya. Saya pernah main Matic-nya siapa itu? CRH. Matic-nya CRH di Madiun. Lawan pembalap Semarang. Sekarang masih aktif juga dia, senior juga. Main di situ. Dulu main berapa ya? Main lumayan kok, Mas. Main 50 lebih kok. Main 50 lebih. Main Matic 200 alhamdulillah itu menang. Nah, setahu saya kan Mas Arif Tijil ini kan dulu juga pernah sempet sering naikin motor-motor heavy limiter. Iya, dulu sering. Heavy gitu. Iya, Ini liaran. flashback 2015 ya kalau nggak salah. 2015 apa 2014? 2014, 2013, 14 itu. Iya. Nah, saat itu jenengan merasa gimana? Maksudnya dengan taruhan besar sampai sering Sering, seperti iya. saya kan banyak ya gitulah liaran, ya. kecurangan gimana menurut itu apa itu termasuk kesan yang Iya, susah itu untuk dilupakan? termasuk cerita apa ya? Termasuk cerita apa itu, kenangan yang susah diingat maksudnya. Kalau liaran itu kan dulu kan sering hampir setiap bulan main limit dan lawannya cuma itu aja. Termasuk kamu juga lawannya dulu, Mas. Termasuk kamu juga. Saya masih ingat di Surabaya itu di mana, main di Kenjeran itu ya. Itu banyak ceritanya itu, kalau diceritakan ya sedih itu, Mas. Baik, suka dukanya ngerintis jadi pembalap dari awal sampai sekarang meraih kesuksesan yang seperti sekarang ini, boleh diceritakan Mas suka dukanya, perjuangannya? Wah, kalau dulu itu balap itu kayak gimana ya ibaratnya, kalau bahasa Jawa itu soro dhisik gitu loh, Mas. Kalau zaman sekarang kan pembalap kan enak, dia jadi pembalap balapan punya bos, Iya. terus punya tim, balapan naik Grand Max Bin Van, tidur di hotel. Yeah. Nah kan, kalau dulu saya waktu pertama-tama ikut drag tahun 2010 2011 dulu kan belum ada Grand Max gitu, belum ada. Naik L300, pickup Cherry kayak gitu, naik di belakang, dan nggak punya bos yang punya satu tim itu nggak ada dulu. Mungkin ada perseorangan punya motor 1, 2 kayak privater kayak gitu. Itu sampai naik di belakang, hujan-hujanan, sampai ke Surabaya naik motor. Ada tuh teman saya dari Kediri namanya Septa Bebek, itu saya pernah ngajak dia itu. Sampai nggak ketemu jalan pulang. Sampai mau pulang pun sampai kesasar ke Sidoarjo sana dari Juanda Lama itu ya. kesasar. Nah, jenengan ini kan sekarang sudah jadi pembalap yang bisa dibilang punya nama. Kalau boleh tahu ya Mas, tahun ini kontraknya sama siapa? Kalau tahun ini
belum ada kontrak. Kan kemarin sempat mau kontrak, tapi kan masih satu seri. Setelah itu kan sampai sekarang nggak ada balapan. Rencana kan kemarin mau kontrak sama Baja Beton. Dulu. Rencana tahun kemarin bulan 2 kan. Terus terakhir balapan IDC itu toh, Baja Beton nggak berangkat. Saya IDC ngamen naik motornya sana sini. Setelah itu sampai sekarang belum ada balap lagi, jadi nggak ada kontrak sampai sekarang. Berarti sampai sekarang masih tetap sistemnya Star Money ya? Iya, Star Money. Ya Star Money, kadang berusaha sendiri kayak gitu. Setahu saya Mas Arif ini kan dulu ya kan sering sama tim-tim besar kayak Vincent ataupun Kawahara yang dulu pernah gabung jadi satu. Nah, untuk di tahun 2021 ini setelah pandemi ini harapannya gimana? Nah, ini belum tahu, saya tahun 2021 ini belum tahu mau lanjut balap atau mau buka usaha di rumah. Iya. Kalau memang sudah gantung helm ya. Iya. Nah, tapi belum pasti juga. Nanti kan lihat apa ya, kata hati kalau masih pengen balap ya kita balap sambil usaha di rumah. Gitu ya, tetap Iya, ya. tetap. Nah, ini tadi di flashback lagi. Awal balapnya itu tahun berapa? Saya awal balap yang resmi apa yang liaran dulu? Yang pastinya kan liaran dulu. Saya awal liaran itu tahun 2008. 12 tahun yang lalu, 2008. Itu masih usia berapa di situ? Kalau ngomongin usia saya malu, Mas. Yang pasti masih belia banget. Iya. Gitu ya. Nah, sampai sekarang ini mungkin jenengan pastilah pembalap kan pasti punya ritual-ritual tertentu, entah itu puasa atau itu buat diet, jaga berat badan. Itu ritualnya Mas Arif Kalau saya sih sebenarnya nggak pakai ritual-ritual yang terlalu kayak gitu, nggak, Mas. Paling cuma berdoa ya, berdoa sewajarnya aja, terus sama jaga berat badan gitu aja, Mas. Atur pola makan gitu, yang penting nggak bikin gemuk gitu. Nah, jenengan ini berat badan idealnya berapa sekarang? Saya sekarang ideal 45. 40.